Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Nah, hari ini kita masih berada di kebun milik Pak Pur. Ini kita ada di wilayah Kecamatan Salaman, Magelang. Dan hari ini kita akan mencoba membantu menganalisis kebunnya. Kalau teman-teman lihat dan tadi bisa simak video sebelumnya di channel kami, saya diskusi banyak dengan Pak Pur. Perawatan tanaman yang sudah begitu baik, ternyata kalau teman-teman lihat, di sini ada satu yang ini tanaman vanili ini kondisinya mengenaskan ini. Kalau begitu saya melihat, mata saya itu sudah langsung, kalau orang Jawa ngomong tuh risih gitu. Ini tanaman ini kasihan ini. Lah, kasihannya kenapa? Ini tanaman yang bermasalah. Satu dari sekian banyak perawatan di tempat Pak Pur ini ternyata ada yang masih seperti ini, dan kita akan bantu identifikasi sekaligus juga agar ini kita bisa belajar bersama. Mumpung ada contohnya, jadi kita akan belajar bersama terkait dengan, kita akan coba bahas tentang bagaimana penataan sulur putar vanili. Lalu sebelum penataan sulur putar, kita perlu mengidentifikasi sebetulnya tanaman vanili itu perakarannya seperti apa sih. Nah, kita akan coba diskusikan. Kalau teman-teman lihat, di sini ada tanaman yang kondisinya dia batangnya menguning, daunnya menguning. Tapi dia itu di belakang sini dia sudah berbuah. Oke ya. Dia sudah berbuah dan sudah ini berbunga, kemudian dilakukan polinasi, dan ini adalah usia buahnya ini sekitaran 6 bulan nih. Apakah kemudian boleh kita melakukan polinasi terhadap tanaman yang kondisinya seperti ini? Itu yang pertama. Sebetulnya ini berisiko tinggi, karena tanaman ini dalam kondisi sekarat sebetulnya. Jadi ketika bunga atau buah itu muncul di tanaman yang kondisinya seperti ini, itu bukan bunga atau buah yang muncul dari tanaman yang memang pada masuk usia produktif, tapi terjadi karena tanaman mengalami stres. Memang untuk pembuahan vanili kita perlu kadang melakukan tahapan stressing, tapi tahapan stressing ini dilakukan dengan cara yang benar, tidak kemudian mematikan tanaman. Nah, kalau teman-teman amati di sini, apa yang membuat tanaman ini sekarat adalah karena tanaman ini sudah tidak memiliki akar tanah. Nah, apa sih akar tanah? Jadi tanaman vanili itu ketika kita tanam, itu ada dua tipe akar yang akan tumbuh. Yang pertama disebut sebagai akar tanah atau akar yang tumbuh pada media tanam. Kemudian yang kedua itu adalah disebut sebagai akar udara atau akar angin. Jadi akar-akar yang dia itu tumbuh, ya, dia menggantung di antara sulur-sulur vanili ini. Lalu fungsinya untuk apa? Akar tanah, dia tumbuh di media, maka fungsinya adalah sebagai akar utama yang menyerap nutrisi atau unsur hara dari media tanam. Sehingga suplai nutrisi dari seluruh tanaman ini mengandalkan akar tanah. Apakah akar udara ini punya peran juga? Karena banyak dari teman-teman yang juga bertanya. Ada yang kemudian YouTuber atau mungkin pihak lain yang menyarankan agar akar udara ini dipotongi secara rutin. Kalau di kami, sebaiknya jangan dulu. Pemotongan akar udara ini dilakukan adalah ketika menjelang dilakukan stressing atau untuk memicu pembuahan. Ketika dalam tahapan masih pertumbuhan, apalagi penataan sulur putar seperti ini, sebaiknya akar udara dipertahankan. Karena apa? Akar udara juga membantu tanaman vanili menyerap nutrisi dari lingkungannya, dari kelembaban, dari mungkin ada yang terbawa lewat udara ya, unsur hara atau apapun itu, nitrogen itu banyak di udara, mungkin bisa terserap. Jadi ini jangan dulu kalau untuk akar udara. Nah, fungsi akar tanah atau akar yang dia menempel media tadi saya sebutkan adalah untuk suplai nutrisi utama bagi tanaman vanili. Artinya kemudian ketika akar tanah semakin banyak, maka suplai nutrisi yang juga diperoleh oleh tanaman vanili juga semakin banyak. Karena itu dalam penanaman vanili, kalau di kami, SOP yang kami lakukan di Pondok Tani adalah yang pertama, penggunaan bibit stek panjang, minimal 1 meter. Kenapa kemudian menggunakan bibit 1 meter? Karena ketika menggunakan bibit 1 meter, kita bisa menanam untuk ruas yang kita tanam di media tanam, itu bisa 3 atau 4 ruas. Yang artinya ketika 3 atau 4 ruas ini, dia tumbuh perakaran, maka dia akan memperbanyak jumlah akar, memperbanyak jumlah serapan nutrisi, dan otomatis pertumbuhan tanaman vanili menjadi akan lebih cepat, kemudian pembentukan batangnya juga lebih besar. Jadi kalau teman-teman amati, bisa dilihat batang yang dia ditanam dari seluruh 1 meter itu dia
cukup besar. Kemudian di sini juga sudah dilakukan penataan sulur putar. Apa sih sulur putar itu? Tadi saya sampaikan bahwa semakin kita memperbanyak akar tanah, maka serapan nutrisinya akan semakin banyak. Selain penggunaan bibit 1 meter, artinya ada 3 atau 4 ruas yang kita tanam, jumlah akarnya banyak. Ketika tanaman vanili sudah tumbuh seperti ini, dia sudah mencapai ketinggian tajar, kemudian diturunkan, lalu menyentuh media, maka di bagian bawah sini, itu kita buang daunnya 3 atau 2 daun yang dia ruasnya itu menempel pada media. Boleh ditutup dengan dedaunan, boleh ditutup dengan sabut kelapa, tapi kalau pakai sabut kelapa sebaiknya dilakukan tidak saat musim hujan, karena itu berisiko tinggi, kadar air tinggi, dan bisa memicu pada pembusukan batangnya. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah tadi ketika sudah tumbuh, kita putarkan ke bawah, lalu ketika sudah menyentuh media di bawah, kita potong 2 atau 3 daunnya. Tujuannya adalah apa? Untuk memicu pertumbuhan akar baru. Artinya yang pertama dia sebetulnya punya akar dari stek yang kita tanam pertama kali, tapi ketika dilakukan penataan sulur putar 1 kali, artinya akar tanahnya terbentuk. Berikutnya kita putar lagi, maka akar tanah terbentuk lagi. Seperti itu terus. Lalu sampai berapa jumlahnya? Nah, jumlah ini bisa beragam teman-teman, tergantung tinggi pada tajar yang kita gunakan. Ada yang kemudian pakai standar minimum, tidak ngitung jumlah sulur putarnya, tapi pada panjang batang vanilinya minimal sudah mencapai 10 meter. Tapi kalau di kami menyarankan, pembentukan sulur putar setidaknya itu minimal 8-10 sulur putar yang terbentuk. Artinya ada 8-10 akar tanah juga yang terbentuk di bawah. Nah, semakin banyak akar tanah, serapan nutrisi juga akan semakin bagus. Karena itu pertumbuhan tanaman vanili menjadi lebih bagus. Nah, akar tanah tidak hanya berfungsi sebagai membantu tanaman vanili untuk menyerap nutrisi dalam jumlah yang banyak. Tapi pada kondisi tanaman yang seperti ini, yang saya bilang ini adalah tanaman sekarat atau tanaman sakit. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini adalah karena akar tanah tidak terbentuk. Akar tanah tidak terbentuk pada tanaman ini, stek yang ditanam pertama kali, ini batangnya sudah kena jamur fusarium. Fusarium ini adalah salah satu momok terbesar dalam budidaya vanili karena dia memicu pada pembusukan batang. Dan ketika akar tanah yang pertama kali pada stek kita tanam sudah hilang karena terserang jamur, busuk, maka tanaman ini yang semula akar angin, dia mau tidak mau itu dipaksa turun. Kalau teman-teman amati di sini, ini dia dipaksa turun untuk turun ke media. Karena apa? Suplai nutrisi utama dari tanaman vanili itu tetap berasal dari media tanam. Sehingga akar angin yang dia sebetulnya hanya berfungsi untuk nyerap nutrisi dari lingkungannya, ini dipaksa turun, dia membackup peran akar tanah jadinya. Kemudian ketika diturun seperti ini, dia akan mencapai pada media mendapatkan nutrisi. Apakah ini aman? Saya bilang tidak. Karena fungsi akar angin tetap berbeda dengan fungsi akar tanah. Dan ketika perakaran dia turunnya terlalu tinggi seperti ini, maka serapan nutrisi juga tetap tidak maksimal. Dan ketika terjadi seperti ini, maka pada satu ketika, misalkan si akar tanah ini atau akar angin yang menjadi akar tanah ini, dia tidak bekerja dengan baik, tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal pada media tanam. Lalu kemudian tiba-tiba terjadi kemarau panjang ketika tradisional misalkan, maka kemudian akar angin pun tidak mendapatkan air, tidak mencukupi kelembaban, tidak mendapatkan nutrisi. Artinya tanaman ini tidak punya akar tanah yang diandalkan untuk menyerap nutrisi, akar anginnya juga tidak mendapatkan nutrisi. Maka yang terjadi adalah apa? Stres. Dan stres ini biasanya memicu pertumbuhan bunga, munculnya bunga. Bagi petani yang tidak memahami konsep ini, maka mereka senang. Karena apa? Wah, tanaman vanili saya berbunga, tanaman vanili saya berbuah, artinya bisa panen. Nah, itu biasanya dilakukan. Kemudian ketika bunga muncul, dilakukan polinasi. Tidak kemudian ditunda dulu, oh sulur yang sudah tumbuh seperti ini kita tata dulu dong akar tanahnya, menyelamatkan tanamannya dulu. Ini tanaman kita sekarat. Itu konsep yang tidak banyak dilakukan. Ketika bunga muncul, justru dilakukan polinasi, penyerbukan sebanyak mungkin, sehingga ketika setelah dilakukan polinasi,
Pembentukan buah itu membutuhkan nutrisi. Karena akar tanah tidak berperan secara baik, maka pembentukan buah itu mengandalkan nutrisi yang ada pada batang. Ketika nutrisi ini habis ditandai dengan daun yang menguning, batang yang menguning, maka ketika nanti selesai pada proses pembuahan, kita panen buahnya, kemungkinan besarnya adalah tanaman ini akan mati. Kenapa mati? Karena nutrisinya sudah habis dipakai untuk pembentukan buah. Jadi, bagi teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini, tanaman stres bukan karena dilakukan stressing oleh kita sebagai orang yang merawat tanaman, kita bisa melakukan stressing sendiri. Ketika stres secara alami seperti ini, dalam artian terjadi pembusukan yang mengakibatkan akar tanah kita hilang, maka sebaiknya jangan dilakukan polinasi pada bunganya. Tapi buang bunganya dan kita selamatkan dulu tanamannya. Kita bersabar dulu. Karena sebetulnya kalau kita bisa membuat metode dengan penerapan atau pembuatan sulur putar secara rajin, maka satu, produktivitas itu semakin tinggi. Akar tanah terbentuk semakin banyak, nutrisi di batang ya, ini ibarat paralon, semakin gede batangnya, itu berarti nutrisi di dalam batang ini semakin banyak. Dan ketika kita sukses melakukan stressing, terjadi bunga, maka pembuahannya pun juga akan maksimal. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas tanaman vanili, sehingga tanaman vanili adalah tidak asal berbuah, lalu setelah itu mati, tapi dia berbuah dalam kondisi yang sehat. Itu yang pertama, fungsi sulur putar itu adalah itu. Yang kedua, pembentukan sulur putar dan perbanyakan akar tanah yang terbentuk, ini bisa menyelamatkan tanaman vanili dari serangan tadi saya sebutkan, busuk batang misalkan, momok terbesar yang dialami oleh para pembudidaya. Misalkan ini satu sulur terjadi busuk batang, kita masih punya sulur berikutnya yang masih punya serapan nutrisi dari media tanam. Ini bisa menyelamatkan. Artinya, kemudian ini bisa menghindarkan kerugian besar pada tanaman vanili yang bisa mati karena serangan jamur. Lalu yang ketiga, dengan pembentukan sulur putar yang semakin banyak seperti itu dan pembentukan akar tanah yang semakin banyak, maka usia produktif tanaman vanili ini bisa mencapai usia sampai 20 tahun lebih. Bahkan ketika nanti teman-teman bisa, ketika kita sudah melakukan pembuahan, kemudian pembaruan percabangan untuk pembuahan, lalu dilakukan secara terus-menerus, maka kita bisa panen secara terus-menerus. Nah, ketika nanti dianggap tanaman sudah masuk pada usia, ini mau tidak mau harus dilakukan pembaruan bibit, sebenarnya kita itu tidak perlu juga melakukan penanaman ulang. Karena penataan sulur putar tadi, pembentukan akar tanah itu sudah bisa menjadi tanaman baru ketika kita potong dari tanaman utamanya. Artinya, sebetulnya investasi pada penanaman vanili ketika kita melakukan konsep penanaman yang betul, maka sekali tanam bisa produktif untuk seumur hidup. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, sedikit saya tidak menggurui, tapi ini kita belajar bersama di kebun Pak Pur karena ada kasus seperti ini, kemudian kita bantu untuk identifikasinya. Nah, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.